Nggak ngerti Romo membaca kitab suci itu. Brother, ada 3 hal yang saya percaya menjadi pilar utama dalam membangun kehidupan Kristen, kehidupan seorang Katolik, yaitu Ekaristi, yang kedua firman Tuhan, dan yang ketiga doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Demikian pernah saya dengar seorang Romo menasihati saya waktu saya masih frater. Dan yang kita dengar barusan saya kira adalah salah satu penjelasan dari pilar yang kedua, soal firman Tuhan. Dan ini sebenarnya sangat mirip kalau kita ingat-ingat dengan bagian lain dalam Injil Yohanes. Di bab 6 juga ada kata-kata Yesus, tinggal dalam aku tinggal dalam dia. Hanya kalau pada waktu itu tekanannya adalah barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan mendapat hidup yang kekal. Dia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Nah, kalau ini arahnya atau rujukannya kepada pilar yang pertama soal Ekaristi. Nah, yang barusan kita dengar kiranya mengarah pada pilar yang kedua soal firman Tuhan. Karena dikatakan oleh Yesus di awal Injil, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Bukan hanya supaya berbuah, tetapi berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada saudari-saudara terkasih. Ini menunjukkan kepada kita dalam hidup kita sebagai orang Katolik tidak cukup mengatakan percaya, tidak cukup ikut ini, ikut itu, pelajaran ini, pelajaran itu, devosi ini, devosi itu. Tetapi dari kita diminta buah kasih. Bukan hanya buah untuk diri sendiri, bahwa kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan, dalam pekerjaan juga oke, dalam usaha bisnis, dalam keluarga. Tetapi buah-buah kasih yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Lebih baik lagi kalau kita bisa memberi dampak kepada lingkup yang lebih luas. Karena Yesus pun datang memberi kasih untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Maka dari kita diharapkan ada buah-buah kasih. Dan itu bisa muncul kalau kita bergumul dengan firman Tuhan. Firman itu yang membersihkan kita seperti dikatakan Yesus. Supaya kita berbuah lebih banyak. Membuat kita akan terarah kepada Bapa. Karena kita akan hidup seperti Yesus. Karena mendengarkan firman Yesus. Inilah yang membuat kita berbuah. Kita akan mampu juga melaksanakan apa yang dikatakan Yesus. Kasihilah sesamamu. Kasihi Bapa, kasihi sesama seperti dirimu sendiri. Dan inilah sebenarnya firman dasar dari Yesus, kasihilah. Maka saudari-saudara terkasih, kita tidak bisa dengan bangga mengaku diri sebagai orang Kristen, orang Katolik, kalau kita juga tidak sungguh-sungguh punya komitmen untuk bergumul dengan firman, untuk membacanya setiap hari dalam hidup kita. Mengerti atau tidak mengerti, kita membaca, kita berusaha membuka hati agar firman itu tinggal dalam hati kita, menjadi milik kita. Dalam banyak kesempatan orang mengutarakan, ya apakah itu sungguh-sungguh pergumulannya atau hanya sekedar alasan dalih untuk tidak membaca. Nggak ngerti Romo membaca kitab suci itu. Saudari-saudara terkasih, kita ini tidak berbeda jauh dari para rasul dulu, dari jemaat perdana, orang-orang Israel kebanyakan yang ya katakanlah tidak berpendidikan, bodoh-bodoh. Bahkan banyak di antara kita sekarang pendidikannya sudah amat tinggi. Tetapi kitab suci juga diwartakan kepada mereka pada waktu itu, orang-orang yang tanpa pendidikan. Dan toh berbuah. Gereja berkembang, gereja hidup dan bertumbuh hingga hari ini. Nah, kalau kita katakan sekarang, saya tidak mengerti, apakah kita bisa sungguh-sungguh mengatakan hal ini? Saya kira untuk setiap orang yang mau terbuka akan firman Tuhan, akan mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus, dia akan dibersihkan, dia akan berbuah lebih banyak. Dan dalam dirinya, Bapa akan dipermuliakan. Karena orang-orang akan melihat bahwa hidup kita, hidupnya, sungguh-sungguh berbuah, buah kasih yang melimpah.